man ana Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini. Yang sama kita hormati keluarga besar Badan Kemakmuran Mushola Al-Ikhlas beserta pengurus-pengurus lainnya dari keluarga besar Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Mushola Kecamatan Sunggal, Ustadz Hendro SPDI beserta jajaran, ada Ustadz Samsir Lubis yang berhadir pada malam hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini pertemuan saya yang kedua dengan Ustadz Hendro dan FKSMM di Desa Mencirin ini, tapi masuk ke komplek ini baru inilah yang pertama. Alangkah baiknya izinkanlah saya dulu ya Bu memperkenalkan diri, karena begitu parkir mobil tadi, ibu-ibu yang dekat-dekat rumah mobil yang saya parkir tadi nanya, Ustadznya siapa, Ustadznya siapa, kok besar kali, udah punya pasangan belum? Jangan ada dusta di antara kita, karena dalam Islam kita punya prinsip, Bu, tak kenal maka tak arut ya Nek. Cepat kali nenek bilang tak sayang. Nama saya Muhammad Yasir Tanjung, alamat saya Jalan Bajak 5, Gang Rukun, nomor 37B, Kelurahan Narjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, kode pos 20147. Nama lurah Ibu Francisca, nomor induk pegawai 09011232728. Alhamdulillah Bu, saya hidup di dunia ini masih baru 2 kali wisuda. Saya tidak nyombongkan diri ya Pak. Yang pertama saya pernah wisuda sarjana sama wisuda TK. Alhamdulillah status baru saja berumah tangga sekitar 6 tahun yang lalu dengan wanita pilihan saya asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mungkin ini perkenalan kita di komplek ini. Kiranya nanti kalau kita jumpa di luar, kita bisa bertegur sapa baik antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun lebih menghantui kita semua.
Peraturan dari pemerintah sudah kita taati dan ikuti, mulai dari dianjurkan memakai masker kemana-mana. Bahkan kalau kita ingin mengunjungi suatu tempat yang ingin kita datangi, kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Masuk masjid disuruh cuci tangan, masuk mall disuruh cuci tangan, anak-anak sekolah disuruh cuci tangan. Banyak yang nyuruh cuci tangan, satu pun gak ada yang ngajak makan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semuanya, wabah virus corona ini cepatlah Allah angkat dari permukaan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya berani mengatakan Bapak Ibu, Indonesia ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Belum lagi selesai masalah corona dan omikron, terjadi kelangkaan minyak goreng di mana-mana, harga melambung tinggi. Belum lagi selesai masalah minyak makan. 7 hari yang lalu dan tadi pagi dia buat gaduh lagi. Seorang iblis laknatullah yang sebenarnya dialah yang harus kita contoh di negara ini, tapi malah dialah sebenarnya pembohong besar di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menyamakan suara azan itu dengan gonggongan anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita orang yang beriman tentu memaafkan apa yang dikatakan oleh Menteri Agama itu. Tadi dia coba mau rubah logo halal MUI dengan gambar wayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu Indonesia ini semuanya suku kita berbeda, tapi kita dirangkul dengan kebersamaan ukhuwah Islamiyah. Kita memaafkan apa yang dikatakan oleh Yakub Khalil Qaumas itu, tapi satu yang kita minta, penegakan hukum haruslah berlaku dan berjalan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga agama yang kita cintai ini. Walaupun kita hari ini hadir tak terlalu ramai, tapi pesan Rasulullah, orang Islam di akhir zaman ini Bapak Ibu haruslah mencontoh seekor binatang. Binatang Ustaz. Binatang apa Ustaz? Anjing? Bukan, lebah. Tengok Bu, dari 104 surah dalam Al-Quran, Allah letakkan dan muliakan satu surat lebah di dalamnya. Itulah Quran surah An-Nahl. Apa rupanya Pak Ustaz kemuliaan lebah ini? Kata Nabi Muhammad, masalul mu'min kamassalin nahal. Perumpamaan orang-orang mukmin ini harus kayak lebah ya, kata Rasulullah. Apa yang harus kita contoh dari lebah itu Pak Ustaz? Yang pertama, lebah adalah seekor binatang yang suka akan kebersamaan, tak suka akan pertengkaran. Tengok Pak, kalau kita lihat sarang lebah hinggap di satu pohon, kita ganggu sarangnya, lari kita kemana? Dikejarnya. Berondong awak ke dekat parit musola Al-Ikhlas, ditunggunya itu. Kapan kau keluar? Hadap kau buat, kata lebah itu pula. Kita orang Islam ini pun Pak harus seperti itu juga. Kita tak pernah mengganggu orang di luar sana. Orang di luar sana jangan coba-coba pernah mengganggu kita. Orang itu katakan jual, kita pasti katakan beli. Umat Islam itu cinta akan kedamaian, tak suka akan pertengkaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita contoh dari lebah ini Pak Ustaz? Setelah dia berkumpul, banyak pula mengeluarkan manfaat khasiat untuk orang lain. Apa itu? Madu. Tengok Bu, semalam saya baca buku 100 terapi pengobatan madu. Penerbitnya dari Yogyakarta, tebal bukunya 327 halaman. Pengarang dan penulisnya namanya Profesor Dr. Haji Yusuf Sanusi. Rupanya Allahu Akbar, subhanallah, madu ini Bapak Ibu bisa menyembuhkan segala macam penyakit manusia. Bisa menyembuhkan panas dalam, bisa menyembuhkan jerawat, bahkan luar biasa Pak, madu ini saya baca di halaman terakhir bisa mengurangi orang yang malam ini berat badannya berlebih. Aku nggak kuamalkan, makanya aku nggak kurus-kurus. Terutama sama ibu-ibu yang kegemukan. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Macam mana caranya Ustaz? Asalkan ibu rela di madu, kuruslah ibu.
Gila Ustaz nih kata ibu tuh pula. Ayo kita orang Islam nih pun harus seperti itu juga ya Bu. Dimanapun kita diletakkan haruslah kita punya manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik untuk orang lain. Jaga agama yang dibawa oleh Rasulullah ini sama kita. Prinsip kita hanya satu. Dari awal lisan ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai titik darah penghabisan pun tetap kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW sedang berada di Hatim ini dekat dinding Ka'bah, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ngapain Ustaz? Mau belah dada Rasulullah. Dikeluarkan isi hati Rasul yang selanjutnya hati ini dicuci dengan air Zam-Zam. Yang menjadi pertanyaan mungkin di benak kita Bapak Ibu, berarti hati Nabi Muhammad ini kotor ya Ustaz? Oh enggak, hati Nabi Muhammad ini selalu bersih Pak. Tapi karena mau berangkat berjalan Isra, Allah sucikan lagi hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hati Nabi tadi dibersihkan pakai air Zam-Zam, lalu berangkatlah Rasul berjalan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Rasul Allah tunjukkan situasi kondisi dalam surga Bapak Ibu. Rasul Allah tunjukkan situasi dalam neraka Bu. Yang pertama Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad dalam surga ada orang yang suka menanam langsung memetik. Ditanamnya satu biji Pak, langsung tumbuh apa yang ditanamnya itu tadi. Ditanya sama Nabi Muhammad, Jibril, ya Muhammad, siapa itu Jibril orang yang suka menanam langsung memetik? Jibril, kok cepat kali Jibril apa yang ditanamnya itu tumbuh Jibril? Itulah Muhammad. Jemaah-jemaah komplek menkirim asri yang semasa dia hidup di dunianya suka dia Nabi Muhammad menyumbangkan sebahagian hartanya, suka dia bersedekah di jalan Allah, statusnya sama nanti dia yaumil akhirah, orang yang suka menanam langsung memetik. Subhanallah. Bu, sering saya sampaikan di mana-mana, harta yang Bapak Ibu kumpulkan bekerja di dunia ini jangan pernah kita pelit ya Bu untuk mengeluarkannya. Ada orang lain Pak di dalamnya. Ini kadang datang anak-anak remaja musola Al-Ikhlas ke rumah Hawa mau buat acara Isra Mi'raj malam Senin. Ibu tuh ngasihnya cuma 5.000. Bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan Mi'raj tuh kayak gini lah, pakai kue bungkus kurma gini kan. Satu bungkus tuh biasa 3.000 perak, 3 kali 8 24, 19.000 tuh korban panitia. Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Ini kadang datang orang ke rumah awak bawa mak, kadang-kadang kan banyak gitu Bu, iya kan? Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Dari mana Klende? Dari musola Al-Ikhlas lah Bu, mengirim asri. Oh iya, mau ngapain? Mau buat acara anak yatim lah Bu. Berapa orang anak yatimnya di? 75 orang Bu. Lagi perempuan campur. Oh campur Bu. Ini BKM yang agak-agak lancip bibirnya itu udah tahu. Udah Bu, mana tanda tangannya? Ini Bu. Oh ini nggak asli nih ya, memang itulah yang ada Bu. Anak ini nokoh, nggak lah Bu, masa untuk anak yatim nokoh. Berapa orang tadi anak-anak yatimnya? 75 orang Bu, setengah mampus anak tuh jawabnya tadi. Oh tunggu bentar lah ya, masuk ibu nih, keluar 1.000. La ilaha illallah. Kalau aku malaikat Ijroil Pak, ku cekekkan luan lah ibu-ibu ini. Udah mau pergi anak tuh enak pula dia bilang, udah dek lah dibawa aja lah, gak usah dicatat. Siapa yang mau nyatat 1.000 perak? Jangan pelit-pelit kali awak sama harta.
Oh jadi intinya kita orang Islam ini harus kaya raya rupanya Pak Ustadz. Harus kaya kita Pak. Tidak boleh miskin kita orang Islam. Boleh rupanya orang komplek menciri mas ini punya mobil banyak-banyak. Belilah mobil itu banyak-banyak. Tapi ingat, jadikan mobil kita ini sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali nyawa buat acara Isra Mi'raj kayak gini Pak. Mana-mana yang punya mobil petinggi-petinggi komplek nih, jemput kenapa Ustadz tuh sekali-sekali? Kapan lagi kita memuliakan seorang ustaz walaupun ustaznya hari ini masih muda? Saya bukan mau dimuliakan lah Bu, enggak lah. Udah capek kali saya dimuliakan sama orang Bu. Saya tak sombong. Mobil saya 2 Pak. Demi Allah, bukan sombong saya. Tapi saya mau mobil yang ada sama Bapak itu, Bapak gunakanlah di jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak malam semalam aku ceramah daerah Patumbak Desa Sigara-Gara, yang jemput saya tuh Bu ke rumah pakai mobil ambulan lillahi ta'ala, yang ada seringnya di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras. Orang rumah terkejut, "Bang mau ngambil Bang?" Enggak, aku bilang. "Oh itu kok parkir, salah parkir itu, mata kau salah, rabun mata kau," gue bilang. Enggak lama masuk anak lajang 2 orang. Macam model Ustaz Samsir lah, badannya kurus-kurusnya kan. Masuk, Assalamualaikum. Datang orang rumah yang lugu-lugu nih pun Ustaz disambut nyala pula, Waalaikumsalam. Ada Ustaz Bu? Ustaz Bu. Malam ini Ustaz Patumbak lah di gara-gara mau jemput Bu. Mobil Bu. Jemput Bu. Jemput Bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuklah orang rumah, ketawa dia Bu setengah mampus. Bang, jemput Bang, katanya. Ya Allah ya Rabbi, apa nggak ada mobil lain lah orang tuh. Saya bilang, udahlah Bang Allah lah, ikhlas, sabar untuk dakwah kok milih-milih. Oh iyalah, bibir kau cantik kali bilang ikhlas, sabar, orang aku yang naik bukan kau, aku bilang. Udah mau di pintu depan tuh saya Bu, saya tengok bak belakang tuh ken kapan semua. Saya tanya, Dek, ini ken kapan untuk siapa? Untuk mayat lah, masuk untuk Ustadz, katanya. La ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi nggak bisa menghasilkan pahala? Ayo, banyak hari ini nikmat yang Allah berikan sama kita, syukuri itu. Jangan pernah kita pelit punya harta, karena kata Rasulullah, orang yang pelit di dunia inilah Bapak Ibu rupanya yang nanti akan dihalangi oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Ada contohnya Pak Ustaz? Oh banyaklah. Masa Ustaz? Iya. Ada seorang si hamba Allah, sudah haji, sudah umrah, baca Quran kebiasaannya, 1 juz dikhatamkannya, belum lagi azan isya, sholat sunnah, puasa sunnah, itu jadi kegemarannya. Bicara tentang agama, fasih di lisan dan katanya, berpenampilan bagai ulama, suami berlobe aduh waraknya, istri berjilbab sungguh indahnya. Tiba-tiba mereka mati, ditimbanglah amal ibadahnya, tak jadi langsung ke surga. Apalah sebabnya? Pelitnya, na'udzubillah, belum bisa masuk ke surga. Jangan pelit kita punya harta Bu. Sekali lagi saya ulangi, hidup yang kita cari bukanlah perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Lanjut. Aku minta kursi lah Pak. Ini aja lah Ustaz Hendro ya. Ibu-ibu ini bayang mesti dilawan-lawani. Iya. Ini aja Pak. Nampak ya Bu?
Sempit. Nggak enak kursinya. Udah ketawa-ketawa aja. Nggak usah ditahan-tahan. Lanjut. Ustaz, iya. Udah hampir 25 menit Ustaz bercakap. Macam mana Ustaz contohnya? Biar lebih mudah emak-emak komplek menkirim asri ini memahami nikmat harta yang banyak itu Ustaz. Nikmat itu banyak kami kumpulkan, bekerja kami pagi pulang malam. Harta yang ada sama kami itu mau kami gunakan di jalan yang disukai Allah. Tapi contohnya yang masuk ke akal kami macam mana Pak Ustaz? Gini Bu contohnya. Sebelum masuk acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, beberapa pengurus petinggi fungsionaris Musola Al-Ikhlas ini mengadakan rapat dipimpin oleh Pak Ketua BKM. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu masukan nanti untuk acara peringatan Isra Mi'raj kita malam Senin itu? Ada ketua, saya, apa itu? Kayak mana ketua? Ini kan nyambut bulan Ramadan ketua. Kayak mana nanti malam Senin itu Pak Ketua, kita undang ketua beberapa orang anak yatim. Nggak pun bisa banyak, kita santuni ketua sikit ketua. Yang penting barokah dia. Oh bagus ini, bagus. Setuju. Catat lagi kira-kira ada ketua, saya apa itu? Kayak mana ketua untuk lebih memberkahkan rezeki jemaah komplek menkirim asri ini lagi? Kayak mana tahun ini ketua kita kumpulkanlah uang tetean, kita belikanlah ketua sarung sama baju koko Ustadz nanti yang isi ceramah malam Senin di komplek kita ini. Contoh ini ya Bu, misal ini. Siapa rupanya yang ceramah? Si Yasir dari Amplas, kok bisa kita belikan dia? Contoh ya Bu, rupanya setuju semua. Ibu yang jilbab hitam sama yang warna hijau yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Pinang Babis. Perwakilan kawan-kawan Pak Ketua BKM datang ke rumah saya, main-main, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustaz. Kawan-kawan mana Pak? Komplek menkirim asri Ustaz yang semalam Ustaz ceramah malam Senin itu. Apa nih Pak? Semalam gini Ustaz, orang itu mengumpulkan uang, dibelikannya lah Ustaz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustaz pakai lah nanti untuk bulan Ramadan. Ya Allah Pak, baik-baik kali lah memang mak-mak komplek itu Pak ya. Saya terus terang terharu nerimanya ini Pak. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki masyarakat yang berhadir mendengarkan ceramah saya malam Senin itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama-sama. Ini masih contoh ya Bu, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya 17 kali amin pun bantir lah. Contoh ini, contoh bisa. Entah cemana saya buka lah Bu sarung sama baju koko itu tadi. Oh baju kokonya udah merek bukan kaleng-kaleng komplek menkirim asli ini. Mereknya Rabbani. Ibu kalau mau belikan samaku 5XL. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah cemana perasaanku ini Bu ya, bukan minta undang lagi enggak, minta jadwal tuh enggak boleh, haram hukumnya. Nuzul Quran, saya diundang lagi ceramah kemari, perasaanku bisa. Saya tengok jadwal acara Nuzul Quran, Musola Al-Ikhlas, komplek menkirim asri Ustadz Hendro. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakai sarung sama baju koko yang Ibu belikan itu tadi. Jujur Ibu jangan nokoh, cemana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap di belakang sana yang tadi itu kan, Kak dipakai malah Kak sarung yang kita beli itu Kak. Tengok Kak sarungnya Kak, baju kokonya. Aku tuh Kak yang milihkan warnanya Kak. Pas kali kan Kak warna sama dia. Kok tahu kotet? Tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi. Sakit kali hati aku dengarkannya.
mau dia pula makainya kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini kak, celananya, pecinya, salnya ditambah ini kak. Jujur bu, ketika ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu pak digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat, senang ibu kan? Pengen ibu nambahnya kan? Itu masih manusia pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita, lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatmu lagi itu, kata Allah. Ayo banyak kita bersyukur dalam kehidupan ini, apalagi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Biarlah rezeki yang dibawa bapak tuh bu ya, pagi-pagi dia pulang malam sikit bu, tapi barokah daripada banyak datangkan musibah. Lihat rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga Nabi Muhammad itu bapak ibu, ada 2 orang bu di dalamnya. Ada suami yang soleh, lalu selanjutnya ada istri yang solehah. Suami yang soleh Ustaz, yang pertama dia bertanggung jawab atas ibadah anak dan istrinya. Anak baru bangun tidur ditanya, nak udah sholat subuh nak? Anak mungkin kuliah di Jakarta ditelepon, nak udah sholat asar nak? Ini kadang yang ditanyakan, nak udah makan nak? Makan aja yang dipikirin. Ada suami yang soleh, baru masuklah dia pak, inilah yang di hadapan kita ini. Ada istri yang soleha. Istri yang soleha pak Ustadz, ada beberapa ciri istri soleha. Yang pertama, wajahnya tak jemu bila dipandang sama suaminya. Walaupun dia dibelikan bedak skincare MS Glow paket 324.000, dia pakai di rumah bukan untuk keluar rumah. Mak-mak zaman sekarang bukan main pak, kebaliknya. Kalau udah keluar rumah bibir nih merah ini kandas. Udah habis merah biru, habis biru kuning, bawah pula putih. Lama-lama pun udah macam kentrata muka ibu itu. Ini kadang nyambut suami pulang kerja udah capek lah narik becak, dapat sewa nembak, pas pula rantai lepas, jongkok betul di rantai celana koyak. Istri yang nyambut pakai kaos koyak-koyak, beleketek nggak gena-gena. Sini yang cuci piring, anak belum mandi, piring belum bercuci, suaminya pulang, assalamualaikum mak, istrinya nyaut, ini pelet, pingsan suaminya. Bu, kata Nabi, bukan kata saya, jangan marah ya bu. Siapa wanita yang berhias keluar rumah hanya untuk mendapat sanjungan dari laki-laki lain, sepanjang dia keluar, semua malaikat mengutuk dia. Oh, jadi pergi undangan minggu depan nggak boleh bersolek ya pak? Boleh ya, tapi sekedarnya aja lah. Jangan pula aku ceramah di musola Al-Ikhlas nih minggu depan, besok pergi undangan asal-asalan pakai kaos kampanye Amri Tambunan, di atas berikan anduk, pakai soloplen sebelah mbak kado, ditanya tetangganya mau kemana kak? Undangan. Kalau pakaiannya kok kayak gitu ya, tapi disuruh sama Ustadz gila yang semalam tuh katanya pula. Aku pula yang digila-gilakan. Ada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bu, antu ibu udah ceramah nih. Nah, jangan ibu pikir rumah tangga Ustadz nih baik-baik kali, enggak. Jangan ibu pikir rumah tangga saya Ustadz Samsir, Ustadz Hendro nih bagus-bagus sekali, enggak. Saya juga pelan-pelan bu. Walaupun sudah hampir 7 tahun jalan berumah tangga, tapi pelan-pelan saya sebagai suami yang biasa-biasa ini mau mencontoh bagaimana Muhammad itu bu memimpin dalam rumah tangganya. Muhammad itu umurnya 63 tahun kan bu, tapi sekalipun dalam hidupnya dia tak pernah membentak istri-istrinya, bahkan menunjukkan sikap harmonis di hadapan anak dan keluarganya. Nabi Muhammad tuh pak tidak pernah malu dia. Pernah saya baca dalam satu kitab kecil,
Kitab ini nama pengarangnya Al-Imam As-Suyuti. Kalau sering kita dengar nama pengarangnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa Muhammad itu rupanya Bu, asalkan sore-sore keluar rumah, nggak malu dia Pak megang tangan istrinya Siti Khadijah kemana-mana. Padahal umur Siti Khadijah lebih tua dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya pas baca kitab ini Pak kesentak aku langsung kuamalkan. Pas malam berangkat ke Pajak Ikan Lama, ke BSM, ke Carrefour, ke Altamoda, saya pegang tangan istri saya, biarlah agak lebay sedikit ditengok orang. Makanya dia pun bingung, abang ini nyontoh Nabi Muhammad apa cemana ini, kata dia juga. Ibu pasti nanya, kok dipegangi Ustaz? Karena kalau nggak dipegangi, semua nanti diambilinya Pak. Tas, cincin, jam, kalung, awak juga yang penting jadinya. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, harus selalu bersyukur kita dalam kehidupan ini. Dan modal berumah tangga itu kata Rasulullah juga harus selalu sabar dalam kehidupan ini, sabar ketika menghadapi cobaan, ujian dan musibah. Apalagi kalau seorang umat Nabi Muhammad ini mampu Bapak Ibu mengamalkan sikap syukur dan sabar ini, rupanya inilah yang nanti akan bisa diantarkan oleh Rasulullah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Masa Pak Ustaz? Iya. Ada rupanya contohnya Pak Ustaz? Oh banyaklah. Ada seorang pemuda ibu-ibu dari Irak. Pemuda ini namanya, mohon maaf atas kesamaan nama dan gelar ya Pak, namanya Imron. Imron ini orangnya hitam, jelek, pendek, tonggek, PC, ajak lah pokoknya. Cuman dapat bini cantik pula. Iya, habis sholat maghrib duduk orang itu berdua depan teras sama bininya. Kadang-kadang kan banyak gitu Bu, iya kan? Suaminya jelek, istrinya cantik, ada pula suaminya ganteng, istrinya pula yang hajab, ada pula lagi bini dua-dua hajab pula banyak, ada pula suaminya ganteng, istrinya pula yang cantik, ada di aku. Jadi orangnya Bapak Ibu jelek, dapat bini cantik pula. Habis sholat maghrib duduk berdua orang di depan teras, dipandanginya Bu wajah bininya ini tadi, sampai nggak kedit dia Pak, sampai malu istrinya. Abang kok kayak gitu kali sih nemuin muka aku? Iya saya. Sudah 16 tahun kita berumah tangga. Kayaknya orang yang paling beruntung saya mendapatkan istri macam kayak kau ini. Kenapa Bang, kata bininya? Kecantikanmu tuh nggak hilang. Dijawab bininya, alah abang jangan kayak gitu kali lah bang, kita dua-dua masuk surganya bang. Ih adek kok tahu? Iya, abang masuk surga karena selalu bersyukur dapat bini secantik aku pun bang masuk surga karena selalu sabar dapat suami macam abang. Jadi dua-duanya masuk surga karena syukur, yang satu lagi masuk surga karena sabar. Jadi syukur dan sabar dapat mengantarkan manusia untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo banyak-banyak kita merenung di akhir zaman ini. Sudahkah nikmat yang begitu banyak Allah titipkan sama kita, kita gunakan di jalan yang baik atau yang disukainya, atau malah sebaliknya nikmat yang banyak itu Bapak Ibu malah kita kufur atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan untuk kita semuanya. Karena kalau kita berpikir ya Bapak Ibu, hidup di dunia ini Pak tak panjang-panjang kok Bu, iya kan? Tengok Nabi Muhammad Bu, kita sudah tahu semuanya, umurnya cuma 63 tahun kan Bu, tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti tidak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu umur 50 tahun ke atas, udah Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal, semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 61 tahun ya ibu nih, masih lagi suka main-main video TikTok. La ilaha illallah. Udahlah, ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita.
Bahkan 4 bulan yang lalu kita tahu bersama Bapak Ibu, istri wakil wali kota Medan kami, Bu Saula Ardianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini saya lah menjadi guru tetapnya di rumah dinas wali kota Medan, mengaji kami Pak, sehat-sehat kakaknya, nggak nampak sakitnya, tapi lihat di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umur ini pun bukan perkara panjangnya, tapi perkara berkahnya. Untuk apalah kita hidup sampai 89 tahun tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hajab, pemikiran udah pikun. Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya di Pinang Baris. Saya baru pulang kuliah subuh daerah Lingge, Kebun Lada. Begitu saya pulang dari kuliah subuh, saya tengok jam sudah jam 9 pagi. Saya berpikirlah, singgahlah sebentar silaturahim ke rumahnya. Begitu saya duduk di rumahnya Pak, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini umur 87 tahun. Saya lihat, begitu saya sampai di depan rumahnya, saya tengok muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini umurnya 87 tahun, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, aku kejar kakek itu Pak, aku cium tangannya bolak-balik sama keningnya, macam cium tangan tuan guru besilam langkat. Udah habis ku cium keningnya, disambutnya, oh kenapa? Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Dijawabnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, katanya. La ilaha illallah. Kita tengok jam 9 pagi lagi masih. Kek, saya bilang, datang kawan saya ini udah pikun katanya pula. Tengoklah umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam kita hari ini yang hadir duduk mendengarkan Isra Mi'raj ini sudah hampir 70 tahun ke atas, tetapi selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita di dunia ini cuma satu kan Bu. Apa itu Ustaz? Kita ingin kehidupan kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustaz? Ini dia. Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung hadir ke musola Al-Ikhlas ini. Tapi saya minta tolong ya Bu, apa yang saya bilang ini jangan sampai dibocorkan ke komplek-komplek lain. Ini kita dulu ini Bu ya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat Pak Ketua BKM yang mengundang saya hadir datang malam ini ke sini sebagai tambahan, nanti kiranya dibagikan kepada seluruh jemaah supaya ada tambahan amal kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang duduk mendengarkan tausiah ini, jasad kita hari ini yang sehat walafiat, semua nanti ini akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya Pak, ada satu kitab yang pernah saya baca. Nama kitab ini kitab Durrah, yang sering kita dengar nama kitabnya Durratun Nasihin. Saya baca di jilid kedua. Rupanya nanti beberapa golongan manusia ada jasadnya ini dimuliakan sama Allah, nggak
gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Siapa yang pertama Ustaz? Inilah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat Bu melalui jaringan internet, walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hatam Bu seminggu 4 kali Bu. Seminggu 4 kali. Awak jangankan hatam Quran lah Pak, semalam tempat kami di Amplas, wak ini dulu bandit besar di terminal, kerjaannya judi dingdong mabuk perempuan, judi dingdong mabuk perempuan. Taubat dapat hidayah, masuk ke masjid, wak imam kami undangan ke Binjai, maju wak nih Pak jadi imam, baca inna a'toina pun nggak tamat-tamat. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Datang kawannya yang pemain dari jauh nyambut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak kita Bu yang main-main kucing ini, supaya mereka dekat dengan Al-Quran. Tapi begitu pun Bu, ibu pas lagi nggak kemana-mana Bu ya, lagi mungkin nggak masuk kerja atau barangkali lagi nggak ngapa-ngapain, kalau bisa nidurkan anak-anak nih Bu, pakai lagu-lagu Al-Quran. Salatullah salamullah. Gak bisa lagu Ustaz, bahasa Arab Ustaz, Indonesia boleh? Boleh. Ayun ayun Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Anak itu kan berpikir Bu, oh iya ya, nggak sembahyang nggak puasa kena siksa ya. Ini kadang kan enggak Pak, neneknya pun itu kan cucunya pakai lagu-lagu zaman sekarang yang lagi viral. Tidur. Oh mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani. Datang cucunya nyaut, oh ye katanya, jijik kalau gue sama cucunya. Makanya yuk dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Inilah yang nanti akan menjadi aset kita Bapak Ibu. Hari ini memang tidak kita rasakan betapa kemuliaan Quran ini sama kita, tapi nanti suatu saat ketika kita nanti semuanya sudah terbujur kaku di atas tempat tidur, mereka lah yang akan menolong kita suatu saat setelah kita pergi jauh dari dunia ini. Bayangkan Bu ya, suatu hari nanti jasad kita terbujur kaku di atas tempat tidur, anak-anak kita keliling pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah maknya, dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, makcik mau ngapain makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian? Jangan Cik, biar kami yang mandikan mak kami dulu puas dimandikan sama mak kami Cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu anak-anak yang telah kita didik dengan Al-Quran ini mengantarkan jenazah kita Pak ke masjid dan bertindak sebagai imam. Setelah itu diantarkanlah jenazah mak ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut hidung mak ini tadi menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Renungkan itu, cepat atau lambat
dia akan datang kepada kita, kita akan merasakan hal yang seperti saya sampaikan tadi. Di zaman yang luar biasa ini, teknologi kita lihat hari ini sudah semakin berkembang pesat Bapak Ibu untuk kedepannya. Orang hari ini sudah menggunakan HP-nya saja untuk berkomunikasi baik antara satu dengan yang lainnya. Tapi biarlah zaman ini berkembang pesat untuk kedepannya. Satu pesan saya, jangan pernah kita tinggalkan pendidikan Al-Quran untuk anak dan cucu kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu golongan yang pertama yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Lalu yang kedua, siapa lagi Ustaz yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk? Ini Ustaz, itulah orang laki-laki yang suka azan di masjid. Orang yang suka azan di masjid Pak, nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Teman, jangan pula malam ini aku membahas masalah azan, besok subuh berebut pula orang azan di musola ini. Terakhir mic dikantongi, Pak BKN pula yang kehilangan mic. Itu golongan yang kedua, laki-laki yang suka memandangkan azan di masjid dengan suara indahnya. Tapi begitu pun Bu ya, waktu saya semalam Isra Mi'raj di Polda Sumatera Utara, ibu-ibu Bayangkari sana nanya sama saya, mohon maaf Ustadz sebelum lanjut, iya Bu, itu kan orang yang ngajan di masjid Ustadz yang nanti jasadnya nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk Ustadz. Iya Bu, kalau orang yang komat Ustadz macam lakiku, mak bingung aku Bu, awak jelaskan aja nih Bu, itu pula nanya komat, terakhir aku jawab busuk separuh, aku bilang. Ini orang yang suka azan di masjid. Lalu selanjutnya golongan yang ketiga, siapa lagi Pak Ustadz yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk? Ini Ustadz, itulah orang yang suka bangun tengah malam. Siapa Ustaz orang yang suka bangun tengah malam? 08 maling? Bukan. Tapi inilah orang-orang yang suka ambil wudhu, sholat tahajud, bermunajah kepada Allah, mohon ampun dan mohon pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung Allah masih beri kesehatan sama kita, Allah masih beri umur yang panjang sama kita, gunakan segala bentuk nikmat yang banyak itu hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, singkat kata, ringkas cerita, sampailah Rasulullah Bapak Ibu ke Masjidil Aqsa, naiklah Rasul Mi'raj, menaiki 7 lapis langit yang ada di atas sana. Di dalam kitab Dardir diceritakan bahwa sebelum Nabi Muhammad menerima perintah sholat dari Allah, Allah pertemukan dulu Nabi kita yang mulia ini Bapak Ibu, bertemu dengan Nabi-Nabi yang mulia sebelumnya. Naik Rasul ke langit pertama, bertemu Rasul dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik Rasul ke langit kedua, bertemu Rasul dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik Rasul ke langit ketiga, bertemu Rasul dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik Rasul ke langit keempat, bertemu Rasul dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini Bu, Nabi yang paling ganteng, sama aku hampir mirip lah. Naik lagi Rasul ke langit kelima, bertemu Rasul dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik Rasul ke langit ke-6, bertemu Rasul dengan Nabi Idris alaihissalam. Sampai ke langit ke-7 terakhir, Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Mustawa ke aras, Rasul menerima perintah sholat yang 50 waktu dari Allah. Tapi Rasul balik lagi berdiskusi dalam kitab ini Pak, diceritakan di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Pak Ustadz bunyi diskusinya dengan Nabi Musa? Kira-kira gini Pak, bahasa orang komplek mencirim aslinya. Muhammad, pikir-pikirlah dulu Muhammad, nanti umatmu tidak akan sanggup Muhammad mengerjakan yang 50 waktu itu. Minta korting lagi sama Allah. Oke, 86 siap ketua. Kira-kira gitu Pak bahasa orang menkirimnya ya. Kalau dalam kitab nggak ada itu. Balik lagi Rasulullah minta korting, turun lagi Rasulullah, balik lagi Rasulullah. Dalam kitab ini Bapak Ibu diceritakan bahwa hampir 10 kali Nabi Muhammad naik dan turun menerima perintah sholat ini, sampai akhirnya itulah sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Subhanallah. Makanya saya mau minta tolong sama Bapak Ibu, sama adik-adik Pak Ustadz yang hadir malam ini,
Jangan lagi ada kita yang main-main ya Bu dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Ibadah sholat ini Bu sering saya sampaikan di mana-mana agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Saya walaupun jelek-jelek kayak gini Bu, tapi alhamdulillah lah sudah beberapa kali saya Bu diundang orang ceramah ke luar negeri. Saya nggak nyombongkan diri ya Bu, demi Allah saya nggak sombong. 7 hari yang lalu saya baru pulang ceramah dari kedutaan besar Turki, Jalan Tuntungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore saya baru pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan, sholat ini agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat hanya untuk yang kaya, yang miskin tidak usah zakat, nerima zakat. Ibadah puasa hanya untuk yang sehat, yang sakit tidak usah puasa, bayar fidyah atau ganti puasanya. Tapi kalau ibadah sholat tak kenal kaya, tak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, tidak ada alasan untuk tidak kita mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagai pengalaman, semalam saya bawa emak-emak jikir BKMD Sumatera Utara ke Masjid Al-Kamal Sibolangit Berstagi, yang kalau kita dari Medan Pak, masjidnya itu sebelah kiri yang ada tempat rehabilitasi narkobanya. Kebetulan di sana ada anak SMA Negeri 1 Medan belakang kantor gubernur camping di sana. Anak ini merupakan anak seorang kadis Sumatera Utara. Ayahnya ini kawan saya, kenal pula anak ini sama aku. Om Ustadz Yasir ya? Iya. Kawan Papa? Iya, aku bilang. Ada apa dek? Gini Pak Ustadz. Om Ustadz, dia manggil Om kan, macam Om pul aku ditengoknya. Ada apa dek? Ginilah Om Ustadz. Awak mau sholat, udah 10 hari kami camping di Sibolangit ini, tapi pakaian yang awak mau gunakan Om Ustadz, tidak ada lagi Ustadz yang bisa mau dipakai. Pertanyaannya, macam mana caranya Ustadz saya mau sholat? Saya bilang, Dek, karena kau lagi di hutan, kau carilah koran, kau tutupi semua tubuhmu dengan koran, silahkan kau sholat. Orang nggak ada Om Ustadz, cari alasan dia Bu supaya nggak sholat. Saya bilang karena kau lagi di hutan, kau carilah daun, kau tutupi semua tubuhmu dengan daun, silahkan kau sholat. Daun juga nggak ada Om Ustadz. Terakhir kau carilah lumpur, kau lumuri semua tubuhmu dengan lumpur, pas macam mak lampir, silahkan kau sholat. Lumpur juga nggak ada Om Ustadz. Maaf. Karena sudah dalam keadaan darurat, karena sudah tidak ada lagi, karena waktu telah mendesak, silahkanlah Dek kau sholat, walau dalam keadaan telanjang bulan. Tapi Dek, saya bilang, dijawabnya, tapi apa Ustadz? Sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Nah, kalau berjamaah kan gawat kan Bu, imam telanjang, makmum telanjang. Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Imam ruku, makmumnya ruku, makmumnya ngelenteng aja. Imam sujud, makmum berpikir ya lo kok ada jam dinding masuk ke dalam hutan katanya pula. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat ini tak boleh untuk kita tinggalkan, terlebih-lebih dalam menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prediksi pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah pimpinan pusat Muhammadiyah memprediksi bahwa insya Allah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 2 April tahun 2022. Kita berdoa kepada Allah, disampaikanlah kita pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat Pak, ibadah sholat dan ibadah puasa merupakan kedua kawan yang tak bisa dapat dipisahkan. Ibarat kita makan nasi Bapak Ibu, sholat itulah nasinya, puasa itu lauk pauknya. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa, makan nasi tapi
tapi tidak pakai lauk pauk. Ada orang yang puasa tapi tidak sholat, makan lauk pauk tapi nggak pakai nasi. Sholat enggak pak, puasa enggak pak, tinggal dapat pauknya doang. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj ini dapat menggugah keimanan dan takwa kita lagi semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang secara akal logika pikiran manusia Isra wal Mi'raj ini tidak dapat kita terima dengan mentah-mentah dengan pikiran kita, tapi yakinlah Isra wal Mi'raj ini dapat kita terima dengan keimanan dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk hadir mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah hampir 1 jam saya menyampaikan tausiah ini. Inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah Bu, tertawa ini hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi ya. Kalaupun dirasa kurang dengan ceramah saya, insya Allah lain waktu, lain kesempatan, kapanpun lagi diundang khusus untuk komplek menkirim asri ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya. Nggak cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Nenek ini pun nasi amplop aja. Aku tak seburuk yang nenek kira lah. Saya alhamdulillah nek ya, walaupun nenek nggak nanya, umur saya baru 32 tahun nek, barulah masih anak-anak lah, masih kecil. Ya umur nenek bukan yang lain-lain, nenek pun kecil yang lain-lain, bukan enggak. Saya asli didikan dari Al-Jamiyatul Wasliyah Sumatera Utara Bapak Ibu. Ustadz Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala di Padang Bulan tahun 2004 itu adalah guru KKD kami, khusus kader dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Beliau selalu pesan sama saya, Ananda, Sir, suatu saat nanti kau jadi ceramah terkenal, walaupun nggak terkenal kali, diundang orang masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota, jangan pernah Sir kau nanti minta dibayar ya Sir yang ceramah itu. Iya Ustadz, saya bilang berdosa besar itu, kata Ustadz Abdul Halim Harahap. Saya ulangi Bu, saya nggak pernah diajari guru-guru saya, diajari orang tua saya, ceramah itu minta dibayar. Berdosa besar itu ya Pak. Tapi yang paling berdosa besar, BKM Musola Al-Ikhlas komplek menkirim asri, manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua, dan waktu kita berjumpa semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada sumur di ladang tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang tolong nek jangan sampai nenek tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Ridho Roma, Piki Roma, Aldi Baren, Mas Haris, Lydia dan Kinan mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting layangan putus. Aku lu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.